Halo rekan mahasiswa, selama kuliah sudah pasti kita harus mengerjakan ujian dan tugas. Ketika mengerjakan itu, pastinya kita akan membutuhkan referensi. Referensi bisa berasal dari berbagai sumber, seperti buku teks, jurnal, media, maupun dari internet. Agar tugas kuliah kita tidak dianggap plagiat, kita harus menuliskan referensinya berupa kutipan dan daftar pustaka. Pada video ini, kita akan belajar tentang penulisan referensi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu penulisan kutipan dan daftar pustaka. Selamat menyaksikan! Halo guys, kalian tahu nggak pengutipan dan kutipan itu apa? Jadi, pengutipan itu merupakan sebuah proses meminjam pendapat dari sumber lain, baik langsung maupun secara tidak langsung, yang dituangkan dalam data pendukung sebuah tulisan maupun karya ilmiah. Nah, dari hasil pengutipan tersebut itu disebut dengan yang namanya kutipan. Nah, kutipan itu juga berfungsi sebagai menentukan kadar keobjektifan sebuah tulisan. Jadi gitu guys. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kutipan yang pertama, kutipan langsung. Pengutipan teks dari sumber asli yang diambil secara utuh tanpa perubahan kata maupun struktur. Kemudian nomor 2, kutipan tidak langsung, yaitu pengungkapan kembali isi sumber dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Berikut ialah contoh-contohnya. Yang pertama, contoh kutipan langsung. Kraft 2024 menegaskan bahwa argumentasi adalah suatu retorika yang berusaha meyakinkan orang lain dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima. Kemudian untuk contoh kutipan tidak langsung, Kraft 2024 menjelaskan bahwa kemampuan berargumentasi dalam penulisan ilmiah ditunjukkan melalui penyusunan gagasan secara logis dan sistematis yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar menerima sudut pandang penulis. Selanjutnya ada kutipan panjang. Kutipan panjang adalah pendapat orang lain yang diambil dari sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 atau 4 baris. Kutipan panjang digunakan penulis untuk menunjukkan bahwa kutipan tersebut adalah bagian yang sangat penting dari teks. Ada beberapa prinsip kutipan panjang, yakni yang pertama, kutipan harus relevan. Yang kedua, kutipan harus akurat. Yang ketiga, memiliki sumber yang jelas. Keempat, kutipan harus mendukung argumen. Dan yang kelima, kutipan diintegrasikan dengan baik. Dan ini contohnya. Kutipan pendek. Kutipan pendek adalah kutipan langsung dari sumber asli yang tidak diubah dengan panjang yang terbatas antara 3-4 baris atau kurang dari 40 kata. Kutipan pendek biasanya menggunakan tanda petik di awal dan akhir kutipan, dan sumber kutipan harus disebutkan secara jelas. Dan ini contohnya. Nah, selain ada jenis kutipan yang tadi, ada juga dua jenis kutipan lainnya, yaitu kutipan sumber di depan dan kutipan sumber di belakang. Yang pertama, kutipan sumber di depan, di mana sang penulis menempatkan informasi sumber kutipan sebelum teks kutipan. Itu berfungsi untuk memberikan pengakuan yang layak kepada penulis asli, serta menegaskan bahwa ide atau pernyataan tersebut merupakan hasil karya pihak lain. Dan berikut ini adalah contohnya. Nah, dan yang kedua ialah kutipan sumber di belakang, di mana sang penulis dapat memberikan informasi tentang asal-usul kutipan tanpa mengganggu alur teks pembaca. Biasanya digunakan dalam gaya penulisan akademik dan ilmiah.
Adapun alasan penempatan sumber di belakang. Yang pertama, keterbacaan. Yang kedua, praktikum umum. Yang ketiga, konsisten gaya. Yang keempat, fokus pada isi. Yang kelima, kenyamanan membaca. Nah, dan berikut ini adalah contohnya. Kemudian ada kutipan. Dalam kutipan adalah jenis kutipan yang diambil dari sumber pertama, tetapi teksnya kita temukan di sumber lain. Artinya, penulis tidak membaca langsung sumber aslinya, melainkan mendapatkan kutipan dari karya orang lain. Dalam hal ini, penulis tetap wajib menyebutkan kedua sumber tersebut untuk menjaga keaslian dan kejujuran akademik. Selanjutnya, ada kutipan dari 2 atau lebih sumber. Jenis kutipan ini digunakan ketika beberapa penulis memiliki pandangan yang serupa dan saling mendukung terhadap topik yang sedang dibahas. Dengan menggabungkan kutipan dari berbagai sumber, tulisan menjadi lebih kuat karena memiliki dasar yang luas dan beragam. Nah, dan ini dia contohnya. Kesimpulan, pengutipan merupakan proses meminjam pendapat atau informasi dari sumber lain untuk memperkuat keobjektifan tulisan ilmiah. Terdapat berbagai jenis kutipan, seperti kutipan langsung, tidak langsung, panjang, pendek, serta kutipan dengan sumber di depan atau di belakang. Setiap jenis memiliki aturan penulisan yang berbeda, namun bertujuan sama, yaitu memberikan penghargaan pada sumber asli dan memperkuat argumen penulis. Penggunaan kutipan yang tepat menunjukkan ketelitian, konsisten gaya, dan kredibilitas karya ilmiah. Sekian. Terima kasih.